yaitu meyakini Allah fis sama. Karena ada yang menisbatkan dirinya sebagai muslim tapi berakidah tidak demikian. Mungkin dia berakidah Allah di mana-mana, ya. Allah menyatu dengan makhluknya, ya. Allah ada tanpa sifat, macam-macam. Nah, jadi dikatakan seorang itu salafi ketika berada di atas manhaj salaf pertama dari sisi apa? Akidah. Kita kasih satu perwakilan yaitu meyakini Allah di atas langit. Ya. Allah fis sama. Kemudian dari sisi syariat misalkan, ahlan sahlan. Dari sisi syariat seperti syariat salat, ya, seperti syariat salat, dia berusaha semaksimal mungkin, ya, salatnya serupa dengan salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam satu hadis Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Jadi dia salatnya mulai dari takbirnya Allahu Akbar. Dia takbirnya menyesuaikan sunnah Nabi. Rukuknya dia sesuaikan sunnah Nabi. I'tidalnya, sujudnya, dan kaifiyah lainnya dari kaifiyah salat. Ya, dia tidak sholat asal-asalan. Nah, dari sisi syariat dia di atas manhaj salaf karena berusaha mengikuti contoh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian dari sisi akhlak juga jemaah. Ya, tentu dengan akhlak yang baik. Nabi SAW mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah, berinteraksilah dengan manusia dengan interaksi yang baik, dengan pergaulan yang baik, murah senyum, ya, kemudian memudahkan urusan kawannya selama dia mampu, ya. Al-mu'min ya'luf wa yu'laf, seorang mukmin itu mudah bergaul dan orang lain mudah bergaul kepadanya, supel lah bahasanya. Jadi tidak abbas, ya, artinya bermuka masam dan lain sebagainya. Dia akhlaknya baik. Ya. Kemudian dari sisi dakwah, maka yang paling utama dia sampaikan dari isi dakwanya, materi dakwanya adalah tentang tauhid. Ini ciri khas yang bermanhaj salaf. Dakwanya diprioritaskan, diutamakan untuk memahamkan masyarakat tentang tauhid, menyampaikan tentang tauhid. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku. Aku berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah ana, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas ilmu yang datang dari Nabi SAW dan yang mengikutinya itu para sahabat. Jadi dakwah, ya, yang utama dan paling utama, dan ini menjadi ciri khas dakwah salaf, yaitu awal pertama yang dia sampaikan, yang dia perhatikan adalah masalah apa? Tauhid. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman. Nah, kata Nabi SAW apa? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih an yuwahhidu au syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka, wahai Mu'adz, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah, yaitu ajarkan la ilaha illallah. Nah, begitu jamaah sekalian. Begitu juga kita ketika berdakwah, maka kita pun berusaha untuk mendakwakan tauhid, jangan ditinggalkan, karena itu ciri khas dakwah salaf yang tidak dijumpai kecuali dengan manhajnya para salafus saleh, dakwah dengan tauhid. Ya. Ya, kalau misalkan antum juga ingin berdakwah, silahkan berdakwah. Ya, sesuai dengan kadar antum. Masih banyak kesempatan untuk berdakwah dengan keluarga,
berdakwah dengan bapak ibu, dengan saudara-saudari, dengan kawan sekantor, didakwahi, ya. Dan juga semangat untuk belajar tauhid, karena ini ciri khas dakwah salaf, belajar tentang tauhid, ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi manhaj salaf di atas akidah yang benar, syariat sesuai sunnah, akhlak yang baik, dan dakwah yang sesuai sunnah, ya, sesuai dengan manhaj salaf, yaitu berusaha memprioritaskan, mengutamakan dakwah tauhid. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang beliau wafat di tahun 748 Hijriah, berkali-kali menggunakan istilah salafi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Ini buku, masya Allah ya, buku yang sangat tebal, yang di dalamnya di situ beliau menulis biografi para ulama, ya. Syiar A'lam An-Nubala. Di antaranya beliau menyebutkan bahwa Imam Darul Qutni rahimahullah adalah seorang imam ahlul hadis yang ahli tentang ilat, yaitu penyakit-penyakit dalam hadis, ya. Dan orang yang sangat benci dengan ilmu kalam, filsafat, ya. Beliau belum pernah mendalami ilmu kalam, juga tidak mendalami tentang debat, bahkan dia seorang apa? Salafi. Berarti istilah salafi sudah dipahami oleh para ulama, yaitu seseorang yang bermanhaj, yang beragama, yang mempraktekkan agamanya sebagaimana para sahabat. Ingat ya, salaf itu bukan ormas, bukan organisasi, bukan lembaga tertentu, tapi dia adalah manhaj. Ya, maka sangat keliru ketika dibandingkan antara salafi dengan misalkan, mohon maaf, Persis, dengan NU, dengan apalagi Muhammadiyah. Kenapa salah? Ya, al-qiyasu ma'al fariq, membandingkan sesuatu yang berbeda pada asalnya. Kalau mau bandingkan kan ya sekufulah, setara. Ini tidak, berbeda. Karena Persis, Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya itu adalah ormas, organisasi kemasyarakatan. Ya, ada pengurusnya ini dan itu. Ya, ada organigramnya. Sedangkan salafi itu adalah metode beragama yang berusaha meniru agamanya Nabi dan para sahabatnya. Ini tidak akan ditemukan organisasi salafi, nggak akan ada, ya, nggak akan ada. Nah maka ikhwati fillah, bisa jadi seseorang salafi, yaitu seorang salafi, bisa berada di lembaga-lembaga ormas-ormas, bisa berada di NU, bisa berada di Persis, bisa berada di mana, Muhammadiyah, bisa berada di mana-mana, selama dia bermanhaj dengan manhajnya salafus saleh, yaitu para sahabat. Dia beragama mengikuti prakteknya para sahabat, berarti dia salaf. Paham jamaah ya? Nah, demikian juga Imam Utsman As-Sabuni rahimahullah menggunakan istilah salaf dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadits. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti para salaf. Nah, bahkan orang belakangan sampai hari kiamat juga jika ia berada di atas jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya, maka dia adalah salafi. Ya, jadi para ulama baik belakangan maupun terdahulu, ya, semua berkeyakinan, ya, para ulama yang berpegang teguh kepada manhajnya para sahabat, maka disebut salafi. Nah, kemudian Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tatkala itu, ya,
pernah ditanya, apakah yang dimaksud dengan salafiyah dan bagaimana pendapat antum sekalian tentangnya? Ya. Maka lajnah daimah menjawab, salafiyah adalah penisbatan kepada apa? Salaf. Sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa 3 kurun pertama, yaitu masanya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga Allah meridhoi mereka yang disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, khairun nas qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summa yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminu wa yaminu syahadatahu. Nah, wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yaitu masanya para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang sesudahnya, Kemudian setelah itu akan datang suatu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Nah, tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi syahid di sini dalam hadis ini adalah Nabi SAW sudah memuji sebaik-baik manusia adalah zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau sudah ada pujian dari Nabi itu suatu yang baik, ya, itu sangat baik. Maka hendaknya kita mengikuti yang baik ini, yaitu mengikuti para sahabat. Nauzubillah ya, ketika Nabi memuji para sahabat, sebaik-baik generasi adalah generasinya para sahabat. Nauzubillah, ada yang malah mencaci maki para sahabat. Kelompok apa ini? Syiah Rafidhah, ya, yang mencaci maki para sahabat, ya. Masalahnya itu dia menisbatkan diri kepada Islam. Muskilahnya kalau dia beragama Syiah yang tidak menisbatkan dirinya kepada Nabi, kepada Islam, tidak meyakini nabinya Nabi Muhammad, ya tidak masalah, berarti itu agama lain selain daripada agama. Muskilahnya menisbatkan diri kepada Islam. Nah, itu muskilahnya, masalahnya. Ya, kayak kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terpengaruh dengan akidah-akidah yang batil, seperti akidah meyakini buruknya para sahabat, sebagian para sahabat atau sebagian besar para sahabat. Nauzubillah. Ya, para sahabat itu semuanya udul. Kan dalam ilmu rijal, dalam ilmu perawi-perawi hadis, sahabat itu semuanya udul, semuanya itu adil, diterima kesaksiannya. Ya. Beda dengan kalau sudah tabi'in, tabi'ut tabi'in, nah itu bisa diragukan, bisa dipercaya. Nah, para sahabat semua diterima. Sedangkan salafiyun adalah bentuk jamak dari salafi, sebuah nisbat kepada salaf. Dan maknanya telah dijelaskan, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya dan mengamalkan keduanya. Ya, jadi dia punya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia amalkan dan dia dakwakan. Jadi jangan sampai salafi tapi hanya sekedar omongan saja, nggak belajar, ya jemaah ya, nggak belajar, nggak mempraktekkan agama, begitu pula tidak mendakwakannya. Nauzubillah. Ya, itu tidak ditemukan. Kalau di luar salaf bisa, di luar salafi, ya dia menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi tetap bermaksiat, tetap misalkan ya, tetap peminum khamar, minum khamar, pezina tetap zina, perokok tetap merokoknya, ya tidak bagi salafi. Dia mempraktekkan agamanya sesuai dengan sunnah dan terus belajar di atas amalannya dan juga dia mendakwahkannya. Itu salafi yang benar. Maka dengan hal itu mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, wabillahi taufiq. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah berkata, salafiyah artinya berjalan di atas manhaj salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, generasi-generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman maupun tingkah laku, dan seorang muslim wajib menempuh manhaj salaf ini. Apa dalilnya? Seorang muslim harus
menempuh manhaj salaf? Dalilnya dalam surat apa? Yang punya buku tahu, yang nggak punya kasihan deh loh ya. Usahakan punya ikhwah ya, insya Allah nanti akan ada terus kajiannya ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, untuk ngebadalin ini ya, insya Allah akan pakai kitab ini ya. Jadi usahakan para ikhwah punya kitabnya. Insya Allah kalau beli nggak sampai jual motor jamaah ya. Aman, masih aman ya. Nah. Taib. Yaitu dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa addalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim, seterusnya. Dan orang-orang yang terdahulu, nah salaf ya, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, yaitu para sahabat. Nah, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka ini? Para sahabat, salaf. Nah, ketika seseorang mengikuti salaf, ya, para sahabat dengan baik, biihsan, tapi ya benar-benar dengan kualitas, benar-benar dia ikuti dari sisi manhaj, akidah, syariah tadi ya, syariat, kemudian akhlak, dakwah, dia ikuti semaksimal mungkin. Kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha ya. Allah senang, Allah gembira dengan mereka dan mereka pun gembira dengan Rabb-Nya. Itu di dunia. Di akhirat Allah ini mungkin tidak ditulis sampai selesai jamaah. Dan di akhirat Allah siapkan apa? Jannat, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya, selama-lamanya di sana. Itulah kemenangan yang besar. Ya. Berupa surga yang mengikuti salaf. Kalau ada yang mengikuti salaf, apakah itu jalan yang meyakinkan? Iya, meyakinkan, betul. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, yaitu salafi, seseorang yang mengikuti salaf, Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka. Berarti itu jalan kebenaran. Dan bahkan Allah berikan surga. Maka harus yakin dengan manhaj salaf. Ya. Karena nggak tahu anak sudah cerita atau belum kepada para jamaah. Jika ada keluarga yang anak cerita, bukan cerita, anak terangkan lah ya, anak jelaskan tentang salaf. Gitu. Anak jelaskan tentang salaf. Ya. Kemudian apa bedanya dengan salaf dengan NU dengan ormas yang ada yang anak sebutkan tadi? Ya, antum jangan bedakan, karena itu perbedaan yang salah. Tidak cocok dibandingkan antara salaf dengan ormas. Berbeda. Kalau antum bandingkan sesama ormasnya, ya betul. Kalau antara salaf, ini salaf, itu metode agama. Yang nanti di dalam ormas-ormas itu ada salah. Dan beliau bertanya lagi, kalau anak ikut salafi, ya, apakah dijamin surga? Jaminan surga dari Allah Azza wa Jalla. Ketika antum benar-benar mengamalkan salaf, manhaj salaf, menjadi orang yang salafi, wallahi masuk surga. Masuk surga, Allah yang katakan dalam surat atau jadi jangan ragu jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya dalam surat Taubah ayat 100. Yang mengikuti salaf, yaitu para sahabat, dengan sebaik-baiknya, dengan syarat sebaik-baiknya, ya, di atas ilmu dan amal, ilmu amal, ya. Maka Allah ridho kepadanya dan masuk ke dalam surga. Diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam dalil yang lain dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah Muhajirin dan Ansor, ya, jadi orang-orang belakangan. Maka mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu beriman, yaitu para sahabat. Nah, mereka mendoakan, ya, karena mereka benar-benar cinta kepada para sahabat, berusaha mengikuti mereka, mendoakan. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap mereka terhadap orang-orang yang beriman. Jangan ada kedengkian. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Syahidnya di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan adanya orang-orang setelah para sahabat yang mendoakan mereka. Nah, berarti mengikuti para sahabat. Baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sesudahku, yaitu setelah Nabi SAW meninggal, wafat, tapi dia masih ada di zaman itu, masih hidup, fasayarah tilafan katsira, maka akan melihat apa? Perselisihan, perbedaan, ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh pada sunnahku, yaitu ajaranku, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pasti. Setelahnya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan berpegang teguh pada ajaran khulafa' rasyidin al mahdiyyin. Siapa mereka yang diberi petunjuk? Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini jamaah perwakilan pembesar para sahabat. Wa illa semuanya, semua para sahabat. Masa Nabi SAW menyebutkan satu-satu? Artinya ikuti manhajnya para sahabat, ikuti beragamanya para sahabat. Ya. Kalau para sahabat tidak mengamalkannya, jangan diamalkan. Karena memang ada di antara hal-hal yang berkaitan dengan agama yang tidak ada di zaman Nabi tapi ada di zaman para sahabat. Apa? Mushaf misalkan, membaca dengan harokat, dengan syakel, ya. Itu kan dari siapa? Utsman bin Affan, makanya dinamakan dengan mushaf Utsmani. Seperti Umar bin Khattab yang mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih rutin, ya, karena di zaman Nabi pernah memang sholat tarawih berjamaah, lalu dibubarkan oleh Nabi karena takut memberatkan umatnya. Tapi di zaman Umar bin Khattab, ya, maka Umar pun memberikan ketentuan untuk, ya udah, sholat aja, dirutinkan, ya. Nah, ini ada, boleh tidak diikuti, walaupun tidak ada di zaman, tidak dirutinkan oleh Nabi SAW, sudah ada sih, ya, tapi tidak dirutinkan oleh Nabi SAW, tapi dirutinkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apakah boleh? Boleh, karena kata Nabi, dan ikuti sunnah para sahabat. Yang masalah kalau diingkari para sahabat atau tidak diamalkan, tidak ada di zaman para sahabat, itu yang menjadi masalah besar. Contoh seperti zikir berjamaah, kan itu diingkari oleh sahabat Nabi SAW, ya. Maka ya jangan, kecuali dengan dalam rangka ta'lim, karena di sebagian riwayat memang para sahabat itu mengetahui selesainya sholat Nabi dengan adanya zikir yang terdengar. Ya, zikir yang terdengar bukan bukan artian juga berjamaah begitu. Zikir sendiri-sendiri dengan suara yang agak keras tidak mengapa. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi mentafsirkan atau mensyarah, ya, memberikan faedah dari hadis itu, yaitu jika memang tujuannya li ta'lim, untuk pengajaran. Kalau sudah selesai, sudah memahami, sudah bisa
berzikir sendiri-sendiri sudah hafal ya sudah cukup. Ya. Nah, demikian. Jadi beragama kita yaitu beragamanya Nabi SAW dan para sahabat. Tamassaku biha, berpegang teguhlah padanya. Wa'addu 'alaiha bin nawadhij, ya. Gigit dengan gigi geraham. Benar-benar harus diperhatikan, yaitu sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Ya, jangan disepelekan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati, ya, waspada kalian dengan perkara-perkara baru. Perkara baru di sini kaitannya dengan agama. Ingat. Jangan dikaitkan dengan urusan dunia. Seperti misalkan mikrofon, apalagi jemaah. Motor, naik haji pakai pesawat, itu mah dunia. Allah musta'an, minum dulu lah, besi panas. Panas ya, kalau sudah beda pemikiran, beda pola pikir ya mau debat gimana pun nggak akan nyambung ya. Jadi panas jadinya, udah tinggalin aja. Ya, tinggalin aja. Jadi maksud di sini adalah dalam perkara agama yang ketika diamalkan berharap pahala. Ketika amalan itu dilaksanakan ada unsur-unsur zikir. Ya, ada kaitannya dengan syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Nah, itu berarti jangan asal-asalan, nggak boleh buat-buat sendiri. Tapi kalau mau perkara dunia, yang di situ memang niatnya memang dunia, bukan urusan pahala, bukan urusan agama, misalkan ya syariat, ya tidak mengapa. Ya, ini masalah kita adalah masalah agama. Ya, sampai-sampai semua bid'ah, antum dari kepala sampai kaki bid'ah. Ini Pak masalah apa? Dunia. Jangan dibawa-bawa. Ya. Bukan maksudnya dari perkara dunia, tapi agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap bid'ah dalam agama ini, setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang namanya bid'ah itu tersesat. Di riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap ya kesesatan tempatnya diancam neraka. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah salafi, yaitu salafi dari sisi akidah, syariah, akhlak dan dakwah. Nah, kemudian apa perbedaan salafiyah dengan ahlus sunnah wal jamaah? Ini bab selanjutnya. Apa perbedaan antara salafiyah dan ahlus sunnah wal jamaah? Syekh Ali bin Hasan al-Halabi rahimahullah berkata, di sini juga perlu dijelaskan kaitan antara istilah ahlus sunnah wal jamaah dengan salafiyah. Suatu hal yang perlu dicermati adalah perilaku sebagian da'i yang enggan menyebut dakwah mereka dengan dakwah salafiyah, walaupun secara tegas mereka menyatakan bahwa akidah mereka adalah akidah salafiyah. Nah, mereka hanya mempopulerkan dakwah mereka dengan sebutan ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau dakwah salafiyah agak mengerikan di telinga sebagian kaum muslimin, ya, tidak bisa dipungkiri jemaah. Baik. Mereka sebut nama itu berulang-ulang, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, dalam ceramah-ceramah maupun tulisan-tulisan mereka. Padahal sebutan salafiyah termasuk ketetapan Allah yang agung, ya, agar dakwah yang hak dapat dibedakan dari dakwah-dakwah yang menyerupainya, sehingga dakwah yang hak tidak tercampur dengan segala sesuatu yang menyerupainya. Jadi tidak masalah misalkan dibilang dakwah salafiyah, ya, karena dakwah salafiyah dengan dakwah ahlus sunnah wal jamaah sama tidak? Sama aja. Jadi salafiyah itu yang menisbatkan diri kepada para sahabat. Ahlus sunnah yaitu yang berpegang teguh pada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang teguh pada sunnah?
Yang pertama kali. Ya para sahabat sebelum kita jemaah. Yang pertama kali berpegang teguh kepada sunnah sebelum kita ya para sahabat. Jadi ketika kita mengatakan salafiyah berpegang teguh pada para sahabat, iya maksudnya berpegang teguh pada sunnah karena mereka lah yang pertama kali mengamalkan sunnah. Jadi satu kesatuan. Nah, penjelasannya sebagai berikut bahwa istilah ahlus sunnah wal jamaah hanyalah muncul pada saat timbul bid'ah-bid'ah yang menyesatkan sebagian manusia. Sehingga perlu adanya pembedaan jamaah kaum muslimin, yaitu dengan berpegang teguh kepada sunnah, maka mereka dikatakan ahlus sunnah sebagai lawan dari ahlul bid'ah. Yaitu yang mengotak-atik sunnah Nabi, padahal sudah cukup tapi ditambah, sudah cukup malah dikurang, dan lain sebagainya, dimodifikasi amalan-amalan itu. Nah itu lawannya adalah ahlul bid'ah. Kalau ahlus sunnah ya sudah cukup, apa yang diajarkan Nabi itu yang diamalkan. Ya, kan sebenarnya tidak perlu membuat amalan baru, mengamalkan amalan yang tidak diajarkan Nabi. Tidak perlu. Padahal yang diajarkan Nabi itu sudah cukup menyibukkan. Betul tidak ya? Coba baca Hisnul Muslim. Ya, ada zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, zikir sesudah tidur, ya doa sesudah tidur, ya doa pakaian, doa masuk WC, doa makan minum, kan udah banyak itu. Apain lagi dengan wirid-wirid yang tidak jelas asalnya. Padahal wirid dari Nabi sudah sebenarnya mencukupkan, dengan sunnah Nabi itu sudah menyibukkan. Ya, nah, maka jangan bermudah-mudahan dengan bid'ah ini. Dan mereka dikatakan al-jamaah karena mereka adalah asal sebagai pokok. Sedang orang-orang yang menyempal, yaitu yang tersesat disebabkan hawa nafsu dan bid'ahnya, adalah orang-orang yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah. Adapun saat ini istilah ahlus sunnah wal jamaah menjadi rebutan. Allah musta'an. Ahlus sunnah wal jamaah menjadi rebutan. Ya, ini bilang ahlus sunnah, yang itu bilang ahlus sunnah. Jadi rebutan. Berbagai pihak dan jamaah-jamaah kelompok-kelompoknya sangat banyak. Sehingga kita dapat menyaksikan sendiri banyak dari kalangan hizbiyin mensifatkan jamaah dan undang-undang mereka dengan istilah ini. Ahlus sunnah wal jamaah, padahal hizbi. Ya, berkelompok-kelompok. Demikian pula sebagian tarekat-tarekat sufiyah melakukan hal yang sama dengan mengatakan dirinya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan Asy'ariyah, ahlul kalam, ya, al-maturidiyah, al-barlawiyah, dan selain mereka juga mengatakan kami ahlus sunnah. Padahal prakteknya kita lihat, kita saksikan, maka jauh dari sunnah. Lihat zikirnya, joget-joget. Adakah Nabi SAW joget? Adakah para sahabat joget-joget? Tapi mengatakan dirinya ahlus sunnah, muskilah. Nah, ini betapa besarnya fitnah di akhir zaman. Ya, harus waspada dan terus berpegang teguh pada sunnah yang benar. Anehnya mereka semua menolak menamakan diri mereka dengan salafiyah. Tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah, iya. Tapi kalau mengatakan kami adalah salafiyah, tidak. Ya. Dan mereka menjauhi untuk menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Terlebih lagi dalam kenyataan keyakinan pengamalan mereka. Ya. Karena memang mereka mengambil landasan dalam beramal bukan kepada para sahabat. Sedangkan mereka kan tahu salaf itu para sahabat. Ya. Maka mereka hanya meyakini dirinya ahlus sunnah, tidak meyakini dirinya salafiyah. Padahal itu satu kesatuan. Sudah tidak asing lagi di kalangan para da'i yang menyeru kepada Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bahwa apa? Bahwa syiar ahli bid'ah ialah enggan menganut prinsip mengikuti salaf para sahabat. Kata ittiba, ya, ittiba yaitu mengikuti.
maknanya tidak lain ialah mengikuti para pemahaman salaf. Mengikuti pemahaman salaf. Menjadi pemutus terhadap perselisihan berbagai pemahaman di antara umat manusia masa kini. Dan prinsip mengikuti salaf menjadi sangat penting dan mendesak di saat sebagian orang-orang memutuskan hukum dengan akalnya. Ya. Orang-orang ya banyak berlogika begini, akhirnya timbullah hukum dari akalnya. Bahkan ada seorang wanita yang mengatakan jilbab itu tidak wajib, yang penting yang dijilbabin apa? Hatinya. Wow, Ustaz. Banyak sekali fitnah kan? Itu berhukum, kalau kita cari dalil nggak akan ada jilbab dengan hati. Itu dari akal semua. Sebagian lain memutuskan hukum dengan pengalamannya. Kalau pengalaman saya begini, ya takbir yang enak gimana ya? Enaknya begini. Ya. Itu pengalamannya gitu. Kakek saya begini, ya udah ikut. Sedekapnya begini. Ya kan? Jadi beragama, mengamalkan suatu syariat, contoh sholat, sesuai dengan pengalaman. Ya? Sesuai dengan pengalaman. Nah, ini yang salah. Seharusnya sesuai dan pelajari jemaah. Apalagi sekarang di zaman medsos dengan banyak sekali fasilitas belajar ya di YouTube dan lain sebagainya. Tinggal antum tulis sholat sesuai sunnah, keluar nggak? Keluar jemaah. Ada UVTV, ada apalagi itu yang macam-macam sesuai sunnah. Akan diterangkan di situ dalilnya. Nah, itulah menjadi landasan dalam beramal, bukan akal, bukan pengalaman. Bukan. Ya. Sementara yang lain juga memutuskan hukuman dengan marah amarahnya, ya, dan lain sebagainya. Inilah yang merusak agama. Ya, inilah yang merusak agama. Intinya adalah ketika kita sudah mengetahui ada orang-orang yang berdalil dengan akal, ada orang yang berdalil dengan pengalamannya, ada yang berdalil dengan hawa nafsunya dan lain sebagainya, tidak bagi kita. Kita beragama yaitu berlandaskan dalil. Dan tidak cukup dalil jemaah, yaitu berusaha mengikuti praktek agamanya para sahabat. Karena juga ahlul bid'ah, mereka itu beramal soleh, mengambil suatu dalil tapi dibawa kepada hawa nafsunya, jadilah amalan. Tidak melihat amalannya para sahabat. Ya, demikian. Pemahaman orang yang menyimpang itu sendiri tidak mengindahkan jalannya kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat yang wajib diikuti dan didakwakan. Jalan orang-orang yang beriman pada hakikatnya ialah manhaj salaful ummah yang kepadanya kita menisbatkan diri dan kepadanya lah cahaya kita mencari petunjuk. Karena itulah salah satu syiar ahlus sunnah wal jamaah ialah mengikuti salafus saleh dan meninggalkan segala perkara bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Ini kaidah penting jamaah. Ya, kalau mau selamat agama kita gimana? Ikuti salafus saleh, para sahabat. Dalilnya tadi dalam surat apa? Biar paham benar nih, dalam surat At-Taubah ayat 100. Nah, itu jadikan ya, hafal, kalau bisa hafal jemaah. Ya. Mau selamat dalam agama, ya, maka ikuti para salafus saleh dan tinggalkan segala perkara bid'ah yang diadakan dalam agama. Nah, maka barang siapa yang mengingkari penisbatan diri kepada salaf dan mencelanya, maka perkataannya itu harus dibantah dan ditolak. Karena bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan mazhab salaf dan menisbatkan diri kepadanya. Bahkan wajib menerima yang demikian itu darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Sebagaimana yang diucapkan, ini ucapan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Nah. Baik. Khususnya pada masa sekarang ini di mana banyak orang yang mengaku berada di atas manhaj
manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang pada hakikat dan asalnya adalah salah satu sebutan dari salafiyah. Sehingga harus ada pembedaan dari orang-orang yang sekedar mengaku-ngaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ya, padahal praktek nyatanya tidak. Pengakuan yang ternyata dibarengi dengan prinsip yang bertentangan dengan ajaran sunnah, baik dalam sisi akidah maupun manhaj. Mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, tapi menolak apa? Firman Allah Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Tidak sesuai dengan konteksnya, maka ditakwil. Allah itu menguasai. Istawa jadi istaula. Padahal istawa yastawi, kalau kita belajar bahasa Arab maknanya ala wartafa'a. Istawa yastawi itu artinya meninggi. Istawal ma'u wal khoshabah. Misalkan. Istawal ma'u wal khoshabah. Air itu meninggi, pasang gitu maksudnya. Air itu pasang bersamaan dengan kayu. Ya, jadi sama-sama tinggi. Jadi istawa itu artinya meninggi, bukan menguasai. Ya. Jadi istawa itu meninggi. Jadi artinya Allah tinggi di atas arsy. Begitu. Ya. Nah, jangan sampai mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi menolak dalil, menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Ya. Baik, sehingga bertentangan dengan ajaran sunnah baik dalam sisi akidah maupun manhaj. Ya. Apalagi dari orang-orang yang mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah tapi dalam pembahasan akidah jarang. Paling yang dibahas apa? Tentang ya masalah-masalah fikih, masalah-masalah sirah, ya. Tapi tidak terfokus kepada tauhid, akidah. Padahal itu adalah inti risalah dakwah Nabi SAW. Karena harus lebih fokus kepada itu. Ditambah dengan sikap enggan menisbatkan diri terhadap manhaj salaf, bahkan menganggapnya sebagai petaka untuk diakui secara terang-terangan. Yang menisbatkan diri kepadanya dianggap tidak terhormat. Nauzubillah. Klaim kelompok tersebut justru akan mengadili mereka sendiri. Apakah sesuai ataukah berseberangan dengan manhaj salaf dengan dalam metodologi dakwah dan tujuan dakwah, baik sisi akidah, fikih, persepsi tentang Islam dan dalam perilaku. Nah, Syekh Ali rahimahullah melanjutkan, Syekh Ali Hasan Al-Halabi maksudnya rahimahullah, hal ini semakin diperkuat bahwa salafiyah itu mencangkup seluruh ajaran Islam, baik Alkitab maupun As-Sunnah. Salafiyah bukanlah salah satu sekte. Nah, ini jemaah ya. Bukan kelompok, bukan ormas, bukan. Ya, bukan sekte khusus yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah baik dengan bantahan-bantahan maupun menguranginya. Hal yang perlu diperhatikan ialah seandainya umat ini telah kembali berada di dalam bentuk Islam yang benar tanpa tercampur bid'ah dan hawa nafsu, sebagaimana terjadi di awal Islam, terutama di masa salafus soleh, niscaya lenyaplah berbagai bentuk yang berfungsi untuk membedakan ya antara nama-nama tersebut. Ya sebenarnya tidak usah lagi menisbatkan diri sebagai salafiyah, ahlus sunnah wal jamaah kalau amalannya sesuai sunnah. Kenapa dinamakan ahlus sunnah? Kenapa dinamakan salafiyah? Ini sebagai pembeda kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya juga kepada Islam, menisbatkan dirinya kepada al-sunnah, kepada salafiyah, padahal prakteknya tidak. Ya. Nah, dengan alasan itulah ikatan al-wala dan wala dan bara, sikap pembelaan dan permusuhan menurut orang-orang yang menisbatkan diri kepada salaf ialah di atas Islam itu sendiri sebenarnya, tidak kepada yang lainnya, ya. Tidak kepada sekte tertentu. Wala dan bara itu hanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selama orang itu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, belajar, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, ya sudah, wala dan bara itu ada pada dirinya. Kita harus berwala dan berwara. Dari semua penjelasan tersebut,
menjadi jelaslah bahwa makna salafiyah dan hakikat penyandaran diri bukanlah generasi setelah sahabat. Mereka bukan dari salafus saleh dengan sebutan atau ciri tertentu. Dari pengertian ini, dengan sebab mereka menyelisihi generasi salaf, mereka disebut khalaf, yaitu menyelisihi. Ya, itu khalafi. Kalau salafi yang menisbatkan diri kepada para sahabat. Kalau khalafi, ya udah yang menyelisih. Ya. Nah, adapun orang-orang yang tetap di atas manhaj nubuwah, menisbatkan diri mereka kepada pendahulu mereka yang saleh, maka dikatakan salaf atau salafiyun, salafiyin. Nah, itu. Orang-orang yang menisbatkan diri kepada disebut salafi. Salafi yang merupakan penisbatan yang tidak memiliki ciri yang keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak pernah terpisah dari metode generasi pertama seujung jari pun. Bahkan salafiyah adalah bagian dari mereka dan merujuk kepada mereka. Adapun orang-orang menyelisihi salafus saleh ya dengan sebutan dan ciri tertentu, maka tidak dianggap sebagai golongan mereka, meskipun mereka hidup di tengah-tengah salafus saleh dan di zaman mereka. Oleh karena itu, para sahabat terlepas dari Khawarij. Ya. Yang di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, di zaman Utsman, ya. Nah, padahal sezaman dengan sahabat, tapi tidak dikatakan salaf. Tidak dikatakan pendahulu dalam agama. Kenapa? Karena mereka menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun kita belakangan, jika kita mengikuti salaf disebut salafi, karena mengikuti para sahabat walaupun di akhir zaman, seperti Qadariyah, Murji'ah dan selain mereka. Jika demikian, maka dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk mengikuti salafus saleh harus nampak jelas dan kokoh. Dengan begitu tidak akan membingungkan orang-orang yang ingin mengikuti mereka. Harus ada pembeda antara ahlus sunnah dan para pengaku, orang-orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, dengan cara menyandarkan dengan cara penyandaran syar'i yang tidak disukai kelompok yang sekedar mengaku saja, yaitu salafiyah. Penyandaran ini akan membongkar penyimpangan dan cacat mereka bila ditelusuri dan dibandingkan dengan jalan orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat salafus saleh. Pembeda itu adalah salafiyah ini. Sebuah jalan yang ditempuh salafus saleh, jalan yang jelas, meyakinkan, dan tidak pernah diragukan lagi, yakni jalan para sahabat dan tabi'in. Itulah jalan petunjuk dan jalan untuk meraih petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda." Dalam surat Thaha ayat ke-16, maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan orang-orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan kamu binasa, yaitu orang-orang yang meyakini, mengimani akhirat adalah para sahabat. Karena waktu itu Nabi SAW ya pertama kali berdakwah, menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan tentang adanya hari kiamat, ya. Maka dalam surat An-Naba Allah ceritakan kan, apa bunyinya? Amma yatasa'alu anin naba'il azim alladzina hum fihi mukhtalifun. Ya. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang berita besar, yaitu apa yang Nabi bawa berupa tauhid, hari kebangkitan, begitu. Ya. Nah, orang-orang kafir menyelisihi, sedangkan para sahabat langsung menerima. Nah, jangan engkau dipalingkan dari orang-orang yang meyakini hari kiamat itu para sahabat. Nyambung ya, Mas? Nah, itu para sahabat yang langsung menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, periode pembukuan mazhab salaf. Periode pembukuan mazhab salaf. 6. Periode pembukuan mazhab salaf. Fitnah perkataan bahwa Al-Quran adalah makhluk yang diyakini oleh Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran makhluk, padahal Al-Quran kalamullah.
Al-Quran itu ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Dan lainnya merupakan sebab bangkitnya mazhab salafi di hadapan berbagai mazhab yang sesat, khususnya Mu'tazilah, ya, yang telah mencapai tingkat tinggi yang amat besar dalam kekuatan dan kedudukannya waktu itu. Maka ulama sunnah bangkit guna membela kebenaran, meninggikan panjinya, serta memperingatkan umat dari firqah-firqah yang sesat tersebut. Salah satunya adalah Mu'tazilah yang meyakini Quran makhluk. Para ulama pun bertambah giat sehingga panji-panji akidah sahihah tinggi menjulang berkibar di setiap tempat dan tersingkirlah pemikiran i'tizal yaitu Mu'tazilah. Dan umat Islam menjadi waspada terhadapnya, maka pemikiran itu pun tetap terkekang di tempatnya dan tidak mampu bangkit setelah sebelumnya berdiri tegak, serta tidak ada benderanya yang dikibarkan lagi kecuali sangat sedikit. Kemudian dimulailah periode yang baru di mana para ulama mencurahkan perhatiannya yang besar di dalamnya dengan membukukan dan menulis guna menjelaskan akidah yang benar serta membantah siapa saja yang menyimpang. Alhamdulillah, para ulama, ikhwah, dalam membantah akidah-akidah sesat ditulis. Bayangkan kalau cuma lisan. Mungkin kalau cuma lisan, muridnya menyampaikan ke muridnya bisa jadi salah. Tapi kalau dibukukan, insya Allah sudah aman. Itulah Masya Allah, Allah menjaga agama ini. Allah memberikan keinginan kepada utusan-utusannya itu para ulama agar mau membukukan kitab, agar menulis banyak kitab, agar terjaga akidah yang benar ini. Nah, tulisan-tulisan ini terbagi menjadi dua metode yang berbeda. Pertama, metode bantahan. Kedua, metode pemaparan. Karena menulis buku itu memang beratnya, Masya Allah. Anak itu ada awal-awal ya lagi mungkin ya semangat-semangatnya. Sekarang juga semangat sih, tapi nggak semangat kayak dulu gitu. Awal-awal sampai saya buka les bahasa Arab, alhamdulillah di mana-mana, tembus sampai ke SMA 3 dan 5 waktu itu. Sama teman-teman yang zaki ya, yang pinter ya, alhamdulillah. Sampai saya ingin nulis buku, sudah siap itu, subbatnya sudah ada. Ya, cuman itulah, berat memang. Terus ada lagi yang nawarin menerjemahkan tafsir. Saya ambil, sudah baru beberapa, sudah beberapa lembar lah, cukup 50 lembaran gitu. Nggak kuat. Memang itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menulis itu. Nah, Allah kirimkan utusan-utusannya, para ulama ini yang membukukan kitab. Berat jamaah. Antum sudah pernah coba nulis buku? Jangan nulis buku jamaah, kajian aja berat. Aduh, tuh ya. Itu taufik dari Allah jamaah. Taufik dari Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi bersyukur para ulama membukukan kitab ini itu semua kehendak Allah Azza wa Jalla, sudah ditakdirkan Allah. Nah, di antara metodenya pertama bantahan, kedua pemaparan akidah yang benar. Ya. Di antaranya metode bantahan yaitu ada beberapa kitab disebutkan di sini ada 8 ya. Kitabul Iman ya. Kemudian karya Abu Ubaid Al-Qasim, kemudian Ar-Ra'd al-Zanadiqah, Ar-Ra'd al-Jahmiyah, Ar-Ra'd al-Jahmiyah, Ar-Ra'd al-Khilaf fil lafzi war-Ra'd ya, dan yang lain-lainnya. Ini kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama di zaman ya Masya Allah terjadinya fitnah. Kemudian metode pemaparan ya, ada 11 kitab yang disebutkan oleh Ustaz Yazid di sini ya. Ada kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada Sunnah karya Abu Bakar ya, Al-Asram rahimahullah, dan seterusnya ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Kitab-kitab ini menetapkan satu permasalahan yang penting, yaitu intinya apa? Mengembalikan umat kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta mengikuti salafus saleh. Itu intinya. Biar tidak terpengaruh dengan akidah-akidah menyimpang yang menuhankan akal, akidah menyimpang yang menuhankan adat istiadat dan lain sebagainya. Ya.
Jadi mengembalikan umat kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta mengikuti salafus soleh dalam memahami keduanya dan menjauhi pendapat-pendapat baru dalam agama yang diada-adakan. Baik, alhamdulillah ikhwati fillah, saya kira cukup. Inilah pelajaran kita pada malam ini, menjelang malam lah ya. Pada sore ini insyaallah semoga Allah mudahkan kembali kita berjumpa di kajian salaf atau kajian manhaj ini. Kita akan membahas bab kedua, yaitu nama-nama lain dari salaf atau nama-nama lain dari salafiyah. Punya nama-nama. Itu ada yang diambil dari Al-Quran, dalil ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada juga yang dijadikan pembeda ya dari lawannya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 5, saya kira cukup. Aman? Ada pertanyaan? Aman ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.